Hari ini perdebatannya bukan masalah kita mau naikkan LPG, mau naikkan subsidi atau mau turunkan subsidi. Karena begini Pak, mau kita naikkan volume subsidinya atau mau kita turunkan volume subsidinya, permasalahannya akan terus sama. Coba deh, kita maki-maki, kita marahin Pertamina, kita buang badan ke aparat nggak serius nih mengontrol. Terus kita kritik ke SDM, wah SDM ini begini-begini, nggak beres Pak. Kita salahkan BPH Migas. Jadi hari ini semua saling menyalahkan. Terus rakyat nyalain Komisi 7 Pak. Wah ini Komisi 7 nggak setuju. Jadi akhir itu kondisi itu tuh. Berapapun nanti volume yang kita putuskan, mau kita naikkan atau kita turunkan atau kita tambahkan, harus ada kesepemahaman dulu di antara kita Pak, bahwa ini adalah solusi sementara. Itu Pak penegasannya. Ini adalah solusi sementara. Solusi permanennya apa? Perubahan metode subsidi. Subsidi itu kan sebetulnya secara substansi memberikan kemampuan yang tadinya orang tidak punya kemampuan atau daya beli menjadi punya daya beli. Jadi manusianya yang kita subsidi Pak. Jadi kita mau marahin publik sampai kapanpun, mana yang berhak, mana yang nggak akan mungkin sanggup kita. Sampai hari ini kalau mau ditanya, pasti keberhasilan Komisi 7 dan Kementerian SDM, saya harus sampaikan nggak ada Pak. Karena sampai hari ini kita belum mampu menaikkan produksi migas kita. Saya ini sebetulnya terus terang Pak, saya mau dua hal aja sih. Tapi sebelum saya masuk ke lifting, saya mau bicara yang mengenai subsidi LPG 3 kilo. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di RDP kita dengan Pertamina. Nah ini saya mau ingatkan lagi biar kita punya satu kesepemahaman frame yang sama. Jadi begini, sampai kapanpun kalau sistem subsidi LPG kita ini masih seperti ini, saya ulangi dulu, saya sering sekali menggunakan analogi yang sama nih. Sederhana tapi simple. Kita tuh akan jadi seperti orang yang lari berputar-putar di dalam sebuah velodrome. Tak berhenti Pak. Sampai pada satu titik yang kita tidak mengerti siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Situasi subsidi LPG ini seperti itu sekarang. Jadi kita terus lari berputar-putar tuh dalam sebuah velodrome nih. Sampai akhirnya kita pusing sendiri dan kita nggak ngerti. Ini saya yang ngejar Pak Menteri atau Pak Menteri yang ngejar saya nih. Karena terus mutar-mutar sudah. Udah nggak tahu mana startnya, mana finishnya, mana ujungnya, mana awalnya gitu. Nah ini kondisi itu yang terjadi Pak. Artinya begini, ini di hadapan publik, kemarin saya juga diwawancara di salah satu stasiun TV, saya bilang, hari ini perdebatannya bukan masalah kita mau naikkan LPG, mau naikkan subsidi atau mau turunkan subsidi. Tapi sekarang sebetulnya proporsi kebutuhan hari ini seperti apa terkait subsidi energi ini. Karena begini Pak, mau kita naikkan volume subsidinya atau mau kita turunkan volume subsidinya, permasalahannya akan terus sama. Coba deh, kita maki-maki, kita marahin Pertamina, kita buang badan ke aparat nggak serius nih mengontrol. Terus kita kritik ke SDM, wah SDM ini begini-begini, nggak beres Pak. Kita salahkan BPH Migas. Jadi hari ini semua saling menyalahkan. Terus rakyat nyalain Komisi 7 Pak. Wah ini Komisi 7 nggak setuju. Jadi akhir itu kondisi itu tuh. Jadi artinya usulannya begini, penegasan saya terkait subsidi ini. Berapapun nanti volume yang kita putuskan, mau kita naikkan atau kita turunkan atau kita tambahkan, harus ada kesepemahaman dulu di antara kita Pak. Bahwa ini adalah solusi sementara. Itu Pak penegasannya. Ini adalah solusi sementara. Solusi permanennya apa? Perubahan metode subsidi. Itu Pak. Karena hari ini kan kita menggunakan metode subsidi terbuka. Penyelesaian solusi permanennya adalah merubah menjadi subsidi tertutup. Ini isu ini sudah kita angkat dari kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Nah artinya apa Pak? Perbedaannya di mana? Kalau subsidi terbuka yang kita subsidi itu tabung LPG-nya.
Tapi kalau subsidi tertutup, kita kembali kepada hitohnya subsidi. Subsidi itu kan sebetulnya secara substansi memberikan kemampuan yang tadinya orang tidak punya kemampuan atau daya beli menjadi punya daya beli. Jadi manusianya yang kita subsidi, Pak. Akhirnya kalau dengan subsidi terbuka, teori hukum alam, Pak. Ada dua produk yang sama, tetapi memiliki harga yang berbeda, ya akhirnya orang akan pilih harga yang murah. Jadi kita mau marahin publik sampai kapanpun, mana yang berhak, mana yang nggak akan mungkin sanggup kita. Jadi saran saya konkretnya adalah merubah metode subsidi. Dari yang tadinya subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup. Jadi jangan kita terjebak, Pak, mau dinaikkan, mau diturunkan, mau naikkan berapapun silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting metode subsidinya kita revisi, kita benahi gitu loh. Itu yang menurut saya kalau masalah LPG. Nah lalu Pak, tadi saya sampaikan, tolong ini administrasi aja, nanti penyampaian presentasinya tambahkan berapa nilai value angkanya dalam bentuk rupiah. Ini kan kita sampai hari ini cuma tahu bahwa volume LPG 3 kilo total 8 juta metrik ton. Nah, kita mau tahu itu berapa angkanya dalam bentuk rupiah, Pak. Jadi minta tolong dipresentasikan aja nanti sama teman-teman SDM. Jadi usulan konkret saya terkait subsidi LPG ini, tolong kita harus punya kesepemahaman yang sama bahwa ini adalah solusi sementara. Solusi permanennya adalah merubah metode subsidi. Nah, baru next step-nya tadi itu, Pak. Ada isu besarnya dari pemerintah, current account deficit, karena kan kita impor nih Pak LPG. Nah itu apa? DME itu sebetulnya satu-satunya jalan, yaitu mengkonversi penggunaan LPG kita yang impor itu, kita geser menjadi penggunaan DME. Tapi saya pikir itu nanti next term-nya, tapi monggo itu menjadi perdebatan kita sama-sama. Nah lalu yang kedua Pak, masuk ke lifting migas. Saya harus sampaikan, saya setuju dengan teman-teman semua, tadi saya coba dalamin narasi teman-teman semua. Pak, kebanggaan kita Komisi 7 ini, itu sebetulnya hanya ada di asumsi dasar dan asumsi makro ini, Pak. Itulah tupoksi Komisi 7 yang sebenarnya. Dan juga mungkin saya pikir itu menjadi tupoksi SHK Migas dan ESDM. Sampai hari ini kalau mau ditanya, apa sih keberhasilan Komisi 7 dan Kementerian SDM? Saya harus sampaikan nggak ada, Pak. Kalau basisnya adalah pendekatan asumsi makro. Karena sampai hari ini kita belum mampu menaikkan produksi migas kita. Nah, narasi besarnya adalah 1 juta barrel tuh Pak. Itu mimpi kita bersama Pak. Tetapi kalau melihat tren seperti ini, kita khawatir mimpi besar 1 juta barrel itu di tahun 2030 sulit untuk kita dapat. Nah, saya rasa setuju pada teman-teman, tadi usul dari teman-teman, perlu ada pendalaman sebelum kita menyetujui ini. Artinya, kita perlu dalami, kita perlu bedah bersama, ini bagaimana sih? Pertama, 1 juta barrel itu apa yang mau dilakukan? Tren ke depan. Jadi sebelum kita menyetujui ini, kita harus bicara dulu nih. Dalam 1-2 hari ini sampai ke depan, ini kita mau ngapain? Masa kita mau terjebak terus nih Pak, kayak begini Pak. Sekarang realisasi, mohon maaf, outlook-nya 595.000 barrel. Target kita APBN 635, berarti turun kurang lebih sekitar 40.000 barrel. Berarti prediksi saya 2025 misalnya taruhlah kita ketok 600.000 ya Pak ya. Kita ketok ya 600.000 barrel. Ya bisa turun lagi tuh Pak jadi 580, 560.000 barrel. Kita ketok lagi Pak 2026 Pak. Turun lagi Pak 570.000. Ya turun lagi tuh Pak di 550.000. Jadi kayaknya ini nggak boleh ada target Pak. Karena setiap ada target dia turun lagi dari target. Gitu. Nah, maksud saya, konkretnya, saya mengusulkan kepada pimpinan, saya pikir sebelum kita bicara di sini, kita lakukan pendalaman khusus terkait masalah lifting migas ini. Karena ini masalah isu nasional kita. Dan menjadi sangat penting untuk kita bedah bersama. Sekarang, target kita 1 juta barrel 2030. Bagaimana reserve-nya? Langkah kita untuk menemukan cadangan barunya seperti apa? Lalu setelah kita dapat cadangan baru, itu kapan bisa kita realisasikan?
Sebagai contoh, saya agak terkejut nih Pak. Terus terang tadi sebetulnya saya nggak mau terlalu ini, karena saya berpikir lifting gas kita agak oke. Tapi ternyata di sini turun juga lifting gas kita. APBN-nya 1 juta barrel ekuivalen. Di sini outlook-nya 993 juta barrel ekuivalen. Berarti yang tadinya gas itu bisa menjadi pengganti pelipur lara kita dari produksi minyak kita, sekarang turun juga gasnya. Nah ini kan lampu kuning nih Pak. Jadi saya pikir Pak Menteri, usulan konkret saya setuju dengan teman-teman, kita minta kepada teman-teman sekretariat untuk buka pendalaman lebih lanjut terkait mengenai lifting minyak dan gas kita. Artinya seperti apa sih kondisinya gitu loh. Saya rasa gitu. Jadi dari aspek operasi, aspek perencanaan, lalu aspek supply chain-nya seperti apa. Karena itu saya rasa perlu kita dalamin. Saya rasa itu pimpinan sebelum kita menyetujui dua hal itu aja mungkin yang saya kritisi. Makasih.